Yeah. Came in 17. Damn. Halo teman-teman sekalian, jadi balik lagi di channel kita yang membahas terkait tentang analitik video. Jadi seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwasanya analitik itu sangat penting untuk perkembangan channel kita ke depannya. Nah, video ini saya akan memperlihatkan atau menjelaskan ya, bahwasanya untuk mengetahui minat penonton kita itu menggunakan analitik channel kita, dan itu bisa mendongkrak view channel kita. Bukan berarti saya menjanjikan bahwa dengan menggunakan baca analitik ini view kita bisa langsung meningkat dengan tajam. Tidak ya, karena itu tergantung dari mood penonton kita, mood dari subscriber kita. Kita menginginkan ya bahwasanya penonton itu datangnya dari subscriber kita, tapi apa daya ketika subscriber kita tidak suka dengan tontonan channel kita. Nah, maka dari itu di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengetahui analitik channel kita, bagaimana cara mengetahui maunya penonton kita, kemudian kita bisa membuat konten seperti itu. Pada momen-momen apa dia suka dengan konten kita. Karena kadang ya kita membuat konten yang berdurasi 1 jam, ternyata hanya sekitar 5 menit tontonan aja. Artinya ada sekitar 5 menit saja yang bisa memuaskan penonton. Sisanya itu mungkin tidak menarik lagi bagi penonton kita. Nah, disinilah menjadi tugas kita untuk membuat konten yang menarik. Terus yang kedua, melakukan riset terhadap channel kita. Jadi langsung saja ya. Baik teman-teman sekalian, jadi berlanjut ke video ini ya, dari pembahasan kita sebelumnya terkait tentang bagaimana cara mengetahui minat penonton kita atau apa yang ditonton penonton kita sebelumnya, sehingga kita bisa membuat konten yang serupa. Nah, tentu kali ini kita akan mengecek di bagian penonton kembali ya. Jadi seyogyanya kita melakukan riset terhadap subscriber kita teman-teman. Nah, ini ada di bagian sini ya. Jadi masuk ke bagian penonton, kemudian saya men-scroll ke bagian video yang meningkatkan jumlah penonton Anda. Saya akan melihat lihat lainnya. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini. Penonton baru kembali berdasarkan konten, video yang berperforma tinggi dan video berperforma rendah. Nah, ini ya untuk berperforma rendah ini ditandai dengan ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa video saya performanya sangat rendah, kemudian ada yang bahkan tinggi sekali, ada yang seperti ini ya. Jadi ini diupload per 7 hari ya teman-teman ya. Ternyata per 7 hari. Teman-teman sebenarnya bisa menentukan per berapa hari, tapi update-nya sih per 7 hari juga bisa. Tapi kalau seumpama teman-teman inginnya per 28 hari, tapi saya pikirnya itu moodnya akan berubah-berubah ya. Jadi tidak apa-apa per 7 hari aja. Jadi gini ya, jadi saya jelasin bahwa untuk video-video yang seperti ini warna biru ini performanya rendah ya. Nah, kenapa bisa? Jadi saya coba membuka satu ya. Jadi ini kan ada urutan 1, 2, 3, 4. Nah, inilah urutan yang mungkin dianggap rendah. Jadi saya akan membuka di bagian analitik ya. Saya membuka bagian analitiknya. Kemudian nanti kita akan kembali membahas video berperforma tinggi. Nah, di bagian penontonnya teman-teman ya. Nah, coba perhatikan untuk video berperforma rendah di bagian penonton atau interaksi ya, interaksi biasanya. Di bagian interaksi ini coba teman-teman perhatikan di bagian retensi videonya. Ini kan ada rendah ya. Nah, ini ada keterangan retensi standar. Nah, untuk pembahasan video ini bisa reaction musik. Ternyata minat dari penonton ini tidak terlalu senang dengan seperti ini ya, sehingga untuk video pembahasan seperti saya ini tidak terlalu ditekankan di channel ini ya. Apalagi berbicara tentang konten reaction, kita bisa melihat bahwasanya performanya rendah. Kenapa? Ini karena adanya pergerakan semakin menurun ya teman-teman ya. Seandainya ini pergerakannya lurus berarti itu standar. Tapi ini dikatakan standar karena ini kan rata-rata tinggi kemudian menurun ya. Jadi diharapkan sebenarnya membuat konten yang memang dianggap bahwa itu maunya penonton kita, seperti itu teman-teman. Nah, sehingga untuk rata-rata durasi tontonan itu cuma 1,4 dari 6 menit. Nah, saya pikirnya itu di bawah standar sekali ya. Sehingga untuk video ini dikatakan performa rendah.
Nah, berikutnya saya akan memperlihatkan khusus untuk video yang dikatakan berperforma tinggi ya teman-teman ya. Nah, dalam versi 7 hari. Nah, ini kan ada ya, ini kan ada kata kunci ya. Jadi saya melihat ternyata ini ada yang paling tinggi teman-teman. Saya coba klik aja dan kemudian analitik ya. Jadi saya buka, kemudian saya masuk ke bagian interaksi ya. Nah, video ini dikatakan berperforma tinggi karena yang pertama ya, kita melihat bahwasanya untuk durasi cuma 2 menit ditonton ternyata lebih dari 1 menit. Nah, ini kan antara persentasenya kan sangat tinggi ya. Tadi 6 menit, kemudian ditonton cuma sekitar 2 menit. Nah, sedangkan ini kebalikannya. Untuk proporsi jam tayang mungkin bisa dilihat sendiri banyak ya. Kemudian untuk retensi video, teman-teman bisa melihat grafik ya, pergerakan seperti ini naik turun. Ini menandakan bahwa adanya lonjakan-lonjakan yang disukai penonton. Meskipun retensi di sini tetap tertulis standar, karena itu adanya lonjakan dan ada penurunan drastis di sini. Nah, di video seperti ini sebenarnya kita bisa melakukan riset bahwasanya untuk pembahasan seperti ini ternyata disukai di penonton saya. Ya, inilah momen-momen lonjakan yang sering sekali terjadi di video saya ini. Sehingga video ini ditonton sampai berapa kali ya? Ditonton ya, kita lihat. Sehingga video ini ditonton sampai lumayan lama ya, sampai 14.000 view kalau nggak salah ya teman-teman ya. Sehingga video ini ditonton sekitar 14.000 view ya. Dan penghasilan dari video ini 154.000. Jadi sangat mendongkrak dari apa yang telah teman-teman buat seperti itu. Jadi untuk penonton sendiri teman-teman bisa melihat bahwa rata-rata dominan penontonnya itu berusia 18 sampai 24 tahun. Memang kan ini di usia-usia remaja ya, seperti itu. Nah, saya akan mengambil satu lagi contoh terkait tentang video yang berperforma tidak tinggi dan tidak rendah ya. Jadi ini ya, jadi ada beberapa video tidak tinggi dan tidak rendah, dan ini ditandai dengan tidak ada warna abu-abu saja teman-teman ya. Nah, coba saya memilih saja yang terbaru ya teman-teman ya, saya upload yang agak-agak tinggi ya daripada ini. Oke, saya pilih ini ya. Nah, ini standar ya, jadi standar tidak tinggi dan tidak rendah. Nah, oke, kemudian saya masuk ke bagian interaksi. Nah, sepertinya di sini kita bisa melihat bahwasanya untuk durasi video ini 5 menit, tontonan rata-rata 2,3 ya, lumayan ya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kemudian kita bisa melihat bahwasanya untuk retensi videonya ini flat ya, datar ya. Rata-ratanya kan standar, meskipun tetap standar kan ada tinggi ada penurunan. Ini performanya datar ya, sehingga untuk performa seperti ini bagus ya, jadi tidak tinggi dan tidak rendah. Nah, kita akan melihat apa sih topiknya. Ternyata topiknya terkait tentang blur konten. Nah, kita sudah mengantongi 2 ide bahwasanya konten tentang pembahasan blur dan konten tentang pembahasan gagal login yang tadi saya perlihatkan yang tinggi itu sudah bisa masuk ke dalam kategori konten kita berikutnya terkait tentang minat ya. Tapi berbicara tentang konten reaction itu sangat rendah, sehingga jangan membuat konten seperti itu ke depannya ya. Jadi untuk pendapatan sendiri ya, saya akan perlihatkan ternyata 7.000 ya dari 900 view ya, belum ribuan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham ya dari bagaimana caranya membaca minat penonton kita. Nah, teman-teman sekalian, jadi penting sekali untuk mengetahui minat penonton kita berdasarkan analitik channel ya. Jadi di situ kita bisa mengetahui momen-momen apa saja yang disukai penonton kita. Kedepannya kita masih akan membahas terkait tentang konten analitik video. Silahkan ditunggu di video berikutnya. Teman-teman sekalian yang butuh kelas untuk saling berdiskusi, menyelesaikan masalah yang dihadapinya, apakah terkait tentang YouTube, terkait tentang AdSense, silahkan join di deskripsi di bawah video ini. Salam. Karena kategori standar itu muncul sendiri dari sekian banyaknya video kita ditonton. Nah, apa sih dampaknya terhadap channel kita ke depannya terkait tentang peringkat-peringkat seperti ini? Apakah video dengan berperforma ranking 10 itu akan berdampak kepada channel kita?